Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang nilai dan prinsip dari anti korupsi. Nah, pada akhir perkuliahan atau pada akhir pertemuan pada hari ini, diharapkan mahasiswa nanti bisa menjelaskan tentang prinsip-prinsip dan nilai anti korupsi untuk mengatasi faktor internal penyebab terjadinya korupsi dan memberikan penjelasan dan contoh prinsip-prinsip anti korupsi untuk mengatasi faktor eksternal penyebab terjadinya korupsi. Jadi kalau prinsip nanti akan berkaitan dengan faktor eksternal, tetapi kalau nilai anti korupsi akan berkaitan dengan penyebab internal dari diri seorang. Jadi kalau ingin merubahnya ya kita rubah dari faktor eksternal dan internalnya dengan cara mengetahui bagaimana sih prinsip dan nilai-nilai pada anti korupsi. Nah, korupsi disebabkan oleh adanya dua faktor, ya, faktor internal dan faktor eksternal. Sudah diterangkan di pertemuan berikutnya. Jadi kalau faktor internal ini merupakan penyebab korupsi dari faktor orangnya sendiri, individunya. Sedangkan kalau eksternal ini berasal dari lingkungannya karena ada kesempatan. Nah, upaya pencegahan korupsi pada dasarnya dapat dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor penyebab dari korupsi. Jadi, dengan kita belajar nilai-nilai dan prinsip dari anti korupsi, harapannya akan tertanam dalam diri setiap individu agar terhindar dari perbuatan korupsi. Nah, untuk nilai-nilai anti korupsi ada beberapa hal. Jadi untuk mencegah anti korupsi kita tanamkan mulai awal nilai-nilai anti korupsi pada semua individu. Nah, nilainya itu yang pertama adalah jujur atau honestly atau trustworthy. Jadi jujur diartikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dapat dipercaya dan tidak curang. Jadi jujur ini salah satu sifat yang sangat penting terutama bagi kalian nih para mahasiswa. Tanpa sifat jujur, mahasiswa tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya. Jadi trust atau kejujuran merupakan nilai dasar yang menjadi landasan utama bagi penegakan integritas diri seseorang. Tanpa adanya kejujuran, mustahil tuh seseorang bisa menjadi pribadi yang berintegritas. Prinsip kejujuran ini harus dapat dipegang teguh oleh setiap mahasiswa sejak awal. Untuk apa? Untuk memupuk dan membentuk karakter sedini mungkin dalam setiap pribadi mahasiswa. Nah, nilainya ini dapat diwujudkan dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan. Misalnya ikut BEM atau SEMA. Kita harus membuat laporan keuangan dalam kegiatan organisasi atau kepanitiaan dengan jujur. Permasalahan yang saat ini menjadi fenomena di kalangan mahasiswa yaitu budaya tidak jujur, ya. Jadi indikator ketidakjujuran pada mahasiswa itu gampang, ya, sederhana. Mencontek, ya. Plagiasi, menjiplak karya tulis orang lain, copy paste, titip absen, ya. Jadi kalau ada teman yang mencontek, berarti teman yang dicontek tentunya telah terampas keadilan dan kemampuannya. Tanda tangan yang fiktif misalnya pada saat absensi itu juga menjadi salah satu poin yang penting, ya. Kemudian yang paling sering adalah perilaku
yang plagiasi atau copy paste nih. Kalau bikin tugas nih paling sering nih copy paste. Yang kedua adalah disiplin. Apa itu disiplin? Adalah taat atau patuh kepada aturan. Jadi disiplin merupakan kunci keberhasilan semua orang. Tekun, konsisten, untuk terus mengembangkan potensi diri membuat seseorang itu akan selalu mampu memberdayakan dirinya dalam menjalani tugasnya. Manfaatnya apa sih kalau mahasiswa ini hidupnya disiplin? Dia dapat mencapai tujuan hidupnya dengan waktu yang lebih efisien. Seseorang yang disiplin juga membuat orang lain percaya kepadanya. Misalnya nih, orang tua lebih percaya loh kepada anak yang disiplin untuk belajar di kota lain dibandingkan anak yang bandel saat SMA-nya. Tidak jarang dijumpai perilaku kebiasaan kalian ya, peserta didik yang menghambat dan tidak menunjang pembelajaran. Misalnya nih, sering malas mengerjakan tugas, sering tidak hadir, motivasi yang kurang saat belajar, tidak mengerjakan tugas, melanggar tata tertib kampus, kemudian tidak masuk kuliah, terlambat, ya, kemudian tidak mengganggu orang lain, mengumpulkan tugasnya tepat waktu, tidak membuat forum dalam forum alias berdiskusi sendiri ketika dosen menjelaskan, kemudian mengisi jam kosong dengan hal-hal yang positif ya. Misalnya apa? Mengerjakan tugas, membaca buku, diskusi dengan teman tentang pembelajaran. Kemudian kita harus mematuhi tata tertib yang ada. Nah, selain itu, kenakalan mahasiswa sekarang itu juga cenderung mengarah kepada tindakan kriminalitas atau tindakan melawan hukum ya. Jadi kalau mahasiswa itu nakal atau kalian nakal itu kalau dikatakan masih dalam batas wajar saya apabila kalian itu nakal dalam rangka mencari jati diri atau identitas dan tidak merugikan orang lain. Ya. Tetapi kalau sudah sampai yang untuk bisa melakukan kejahatan yang bisa melanggar hukum, maka disinilah peran kami sebagai dosen untuk mendisiplinkan mahasiswa. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, atau kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, boleh dipersalahkan, dan boleh diperkarakan. Itu adalah definisi dari tanggung jawab. Jadi pribadi yang utuh itu akan mampu mengenali dirinya dengan baik, akan menyadari bahwa keberadaan dia di muka bumi ini adalah untuk melakukan perbuatan yang baik demi kemaslahatan sesama manusia. Karena apa? Segala tindak tanduk kegiatan yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, negara, dan bangsanya. Jadi kalau kita punya prinsip tadi ya, maka seseorang tidak akan tergelincir ya kepada perbuatan yang tercela dan nista. Nah, bagaimana sih penerapan nilai tanggung jawab yang bisa kalian atau mahasiswa wujudkan? Yang pertama adalah mempunyai prinsip dan memikirkan kemana sih arah masa depan yang akan dituju. Yang kedua, mempunyai attitude atau sikap yang menonjolkan generasi penerus tenaga kesehatan yang berguna di kemudian hari dalam mengembangkan profesinya. Ya. Jadi tanggung jawab tadi kan responsibility gitu ya. Jadi mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas yang lebih baik dibandingkan dengan
mahasiswa yang tidak punya rasa tanggung jawab. Jadi saya bisa lihat prinsip tanggung jawab kalian dari kalian mengerjakan tugas, kalian mengerjakan ujian dengan baik dan benar. Seseorang yang dapat menunaikan tanggung jawabnya sekecil apapun itu dengan baik, tentu saja akan dapat kepercayaan dari orang lain. Jadi nanti ya kalau sudah mau PKL ya dilakukan semua kegiatannya, praktek klinik di rumah sakit, di puskesmas, di komunitas, ikut ujian, ikut praktikum laboratorium di kampus ya. Dan menyelesaikan tugas pembelajaran dan praktik dari dosen dengan baik dan tepat waktunya. Yang keempat adalah adil atau fair atau just. Jadi adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Jadi keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Yakni dengan apa? Dengan bertindak secara proporsional dan tidak melanggar hukum. Bagi mahasiswa, bagi kalian ya, karakter adil ini perlu sekali loh dek. Kita bina sejak masa perkuliahan. Kenapa? Sehingga nanti kalian agar belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar. Nilai-nilai ini harus mulai kalian kembangkan mulai dari kehidupan sehari-hari, baik di kampus maupun di luar kampus. Contohnya apa nih nilai keadilan ini di golongan mahasiswa? Yang pertama, berikanlah apresiasi atau pujian yang tulus kepada kawan yang berprestasi. Jangan terus malah dengki gitu ya. Yang kedua, memberikan saran perbaikan dan semangat pada kawan yang tidak berprestasi, bukan malah dibully ya. Yang ketiga, tidak memilih kawan berdasarkan latar belakang sosialnya. Jadi kalau jadi mahasiswa ya bertemanlah dengan semuanya apapun latar belakang atau backgroundnya. Kemudian adil terhadap dirinya sendiri. Jadi misalnya belajar maksimal itu merupakan sebuah keadilan. Kepada apa? Kepada potensi dan bakat yang kalian miliki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditumbuh kembangkan secara optimal dan menghargai bakat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi adil pada diri kita sendiri dapat diterapkan dengan cara hidup yang seimbang. Belajar dan bekerja, kemudian berolahraga, beristirahat, atau menunaikan hak tubuh lainnya. Seperti apa? Makan atau minum dengan seimbang dan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi adil ya, kapan tubuh itu harus bekerja, kapan tubuh itu harus istirahat. Lantas kalau sudah jadi seorang ahli gizi, gimana ya adil itu? Adil adalah dengan cara tidak mengurangi porsi makan yang diberikan kepada klien. Kemudian memberikan pelayanan perawatan yang sama kepada semua pasien. Tidak kita bedakan status sosial, agama, ras, atau suku bangsanya. Nah, selanjutnya adalah prinsip peduli. Peduli adalah mengindahkan, ya, memperhatikan dan menghiraukan. Jadi, kepedulian sosial kepada sesama manusia ini menjadikan seorang itu mempunyai sifat love ya atau sayang. Jadi orang yang punya jiwa sosial yang tinggi pasti akan memperhatikan lingkungan sekelilingnya di mana dia tinggal atau di mana masih ada banyak orang yang tidak mampu, menderita dan membutuhkan uluran tangannya. Kita harus mulai nih peduli. Kita pupuk nih nilai ini, prinsip ini sejak kalian masih di kampus ya. Nah, upaya apa saja sih untuk mengembangkan sikap peduli di kalangan mahasiswa sebagai
subjek didik yang sangat penting ya. Yang pertama adalah berusaha ikut memantau jalannya pembelajaran, memantau sistem pengelolaan sumber daya di kampus. Jadi kalau nanti diberikan form evaluasi, ya diisi. Kemudian kalau misalnya kita ada aspirasi yang lewat BEM dan SEMA, ya silakan aspirasi dengan baik dan benar. Kemudian terlibat secara aktif kegiatan BEM, SEMA, HMP, UKM. Kemudian tidak merokok, karena dengan merokok apa? Udara yang ditimbulkan akibat asap rokok bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Kemudian menghargai dan menghormati teman, dosen, dan karyawan. Kemudian tidak mengkonsumsi minuman beralkohol atau narkotika karena menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya perilaku yang adiktif, pertengkaran, pelecehan, dan mengganggu keamanan dan ketertiban di kampus. Bahkan untuk nilai kepedulian yang pernah saya tahu, ada sekumpulan mahasiswa yang memberikan kesempatan pada temannya untuk meneruskan pendidikan. Jadi temannya ini miskin misalnya, mereka bergotong royong untuk menggalang dana, memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang membutuhkan. Nah, prinsip yang selanjutnya adalah mandiri. Dalam beberapa buku dijelaskan bahwa mandiri itu berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri atau independence. Artinya apa? Tidak bergantung kepada orang lain dalam berbagai halnya. Mandiri atau kemandirian ini mampu membentuk karakter seseorang ya, yang kuat untuk menjadi tidak tergantung terlalu banyak pada orang lain. Lantas kalau kondisi mandiri pada siswa gimana? Ya, kan masih dibayarin orang tua nih gitu ya. Jadi kondisi mandiri bagi mahasiswa dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri, yaitu tidak bergantung kepada orang lain untuk dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi dengan karakter mandiri tadi, mahasiswa dituntut untuk mengerjakan semua tanggung jawabnya dengan usahanya sendiri, bukan dari orang lain. Bagaimana sih ciri-ciri mahasiswa yang mandiri itu ya? Jadi mahasiswa yang mandiri ya memiliki beberapa sifat positif ya, yaitu yang kita sebut sebagai 3R, yaitu reliable, responsible, dan reasonable. Apa itu? Jadi reliable artinya dapat diandalkan. Kalau responsible artinya apa? Orang yang selalu bertanggung jawab apa yang dia perbuat serta siap menanggung resiko apapun yang dihadapi. Dan artinya reasonable apa? Artinya beralasan, karena setiap apapun yang dilakukannya harus dilandasi dengan dasar pemikiran dan tujuan yang jelas ya. Kemudian nilai-nilai selanjutnya adalah kerja keras atau work hard. Kerja keras itu didasari oleh adanya kemauan. Kemauan menimbulkan asosiasi dengan apa? Teladan, tekun, daya tahan, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, berani, tabah, teguh, dan pantang mundur. Perbedaan nyata pada orang yang kerja keras dan malas adalah terlihat dari etos kerja yang dimilikinya. Individu yang beretos kerja akan selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas hasil kerjanya demi terwujudnya manfaat publik yang sebesar-besarnya.
Nah, lantas bagaimana sih saya bekerja keras sebagai seorang mahasiswa karena belum bekerja ya? Misalnya, melakukan sesuatu, menghargai proses ya, bukan semata-mata hasil. Tidak pakai shortcut atau jalan pintas. Belajar dan mengerjakan tugas akademik dengan sungguh-sungguh. Akan tapi bekerja keras itu akan menjadi sangat tidak berguna tanpa adanya pengetahuan. Makanya dalam kampus itu kalian dan dibekali oleh berbagai ilmu pengetahuan. Nah, lantas gimana sih cara saya bekerja keras nih, Bu? Gitu ya. Yang pertama adalah belajar dengan sungguh-sungguh, manfaatkan waktu luangnya untuk belajar, bersikap aktif dalam belajar. Misalnya nih, bertanya pada dosen tentang hal-hal yang tidak dipahaminya. Tidak mudah putus asa dalam mengerjakan tugas. Tidak tergantung pada orang lain saat mengerjakan tugas. Rajin mengikuti kegiatan ekstrakurikuler untuk meningkatkan prestasi dirinya sendiri. Kemudian tidak membuang waktu untuk melakukan sesuatu yang tidak berguna. Nah, untuk nilai yang selanjutnya adalah berani atau yang kita sebut sebagai courage ya. Jadi apa itu berani? Berani adalah seseorang yang memiliki karakter yang kuat. Dia akan berani untuk mengaku kesalahannya, bertanggung jawab, berani menolak kebatilan. Dan orang yang berani tidak akan menoleransi ketika ada penyimpangan dan berani untuk menyangkal secara tegas. Keberanian ini sangat diperlukan untuk mencapai kesuksesan. Ya. Jadi, mahasiswa harus bisa menguasai masalah yang dihadapinya. Di mana dalam kondisi apapun, seringkali kita harus mengambil keputusan yang cepat, ya, dan juga dilaksanakan dengan cepat pula. Nah, bagaimana sih sebagai mahasiswa kita itu bisa memupuk nilai berani ini sejak kuliah? Yang pertama adalah berani bertanya kepada dosen jika tidak mengerti. Yang kedua, berani mengemukakan pendapat secara tanggung jawab ketika berdiskusi atau berani maju ke depan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Yang ketiga, laporkan temannya yang membuat tugas atau makalah dengan cara copy paste dari sumber lain. Laporkanlah teman yang berbuat curang ketika ujian seperti mencontek, membuat catatan kecil, diskusi saat ujian. Kemudian akuilah kesalahan yang kalian perbuat dan tanggung jawablah untuk memperbaiki kesalahan serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian kalau misalnya ada kritik atau saran pada dosen untuk perbaikan belajar mengajar, ajukan sarannya itu dengan cara yang santun. Yang terakhir yang tak kalah penting adalah berani mengatakan tidak pada ajakan dan paksaan ketika nanti ada tawuran mahasiswa ya.